tolong kami. Dan hamba-Mu yang berdosa, yang hina ini, kalau Tuhan sudah tutup bungkus dengan kasih kuasa-Mu, tidak ada intervensi iblis. Dan setiap firman yang sudah dipersiapkan, setiap kata dan kalimat bisa memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan setiap sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, yang membawa aplikasi Alkitabnya atau Alkitabnya, kita buka dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah mendapatkannya, amin. Ya. Kalau tulisan di Alkitabnya kecil, diperbesar. Kalau cetakan Alkitab kecil, ada saya tampilkan di slide. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, persembahan yang benar. 321. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, karena saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu, katakan samping kiri kanan, diberkatilah engkau. Ya, amin. Ya. Ya, puji Tuhan, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atau anak-anak muda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Nah, dan selamat menikmati persekutuan yang indah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya gak lama-lama kok berkhotbah, karena sebenarnya ini jadwal istri, karena juga kurang sehat, jadi saya menggantikan. Mudah-mudahan malam bisa dia kalau dia sudah sehat, kalau tidak saya lagi. Dan jangan jemaat bosan-bosannya, amin. Ya, karena anggaplah firman yang Bapak Ibu lihat, kalau saya pasti bosan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar satu tema dengan tema yang saya berikan, persembahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini kita lihat dari ayat yang sudah kita baca, ada mengenai tentang persembahan hidup. Ini yang mau saya bagikan, berkat untuk kita pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita jauh mengeksegesi ayat ini, kita akan melihat apa pengantar dari kitab Roma. Paulus yang menuliskan kitab ini, dia menuliskan kepada kita untuk sekarang, bagaimana hidup menjadi sebagai orang Kristen. Wow, itu yang luar biasa sekali. Dan itu terutama lagi adalah mempraktekkan kasih dalam hubungan dengan orang-orang lain. Siapa orang lain? Istri kita terutama. Amin. Ya. Setelah itu, Paulus memilih pokok seperti berikut ini. Dia bilang kepada kita, hai orang Basecamp 97,
layanilah Allah. Ada amin? Ya. Dan bukan hanya disuruh melayani Allah, ada kewajiban orang Kristen terhadap negara dan sesama orang Kristen. Kita yang di sini pegawai swasta, yang polisi atau yang pegawai negeri saudara-saudari kita, mereka punya kewajiban. Dan bukan hanya itu, dia juga menuliskan di dalam kehidupan orang Kristen ada persoalan yang menyangkut hati nurani. Jadi Bapak Ibu, guru-guru sudah tahu ini. Kalau kita mau naik kelas, harus ikuti ujian dulu. Betul nggak ibu-ibu guru? Iya kan? Nggak mungkin kan seandainya si Jupi udah langsung kuliah. Gurunya bertanya, dari mana Jupi kuliah? Jadi setiap persoalan-persoalan itu akan menyangkut hati nurani. Kalau sudah menyangkut hati nurani, libatkan Tuhan. Amin. Supaya kita tidak kecewa. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, mari kita lihat persembahan hidup manakah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita baca 321 hidupku. Ayat pertama. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Cukup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kata yang saya buat penting supaya kamu ini menunjukkan sekarang, nggak tunggu besok. Jadi kalau firman ini sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, jangan tunda besok lagi. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi Tuhan bilang, aku mau menasihatkan kamu. Ini Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Roma. Dan ini juga yang akan disampaikan orang-orang base camp. Supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu berasal dari kata soma. Bodi kita, seluruh tubuh kita. Dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki. Itu menjadi persembahan yang hidup. Dan bukan hanya hidup, dibilang lagi, itu menjadi ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau bicara tentang persembahan itu adalah hidup kita. Saya masuk ke dunia kesehatan, minta maaf dokter dan para kesehatan. Kalau bicara dengan tubuh, ini berarti menyangkut dengan selagi masih ada kehidupan, napas kita. Amin. Kalau sudah mati, nggak mungkin. Seandainya kalau di sini yang almarhum pimpin pujian, apa nggak kita di sini ketar-ketir? Tapi kalau di sini yang masih hidup, berarti inilah firman yang tepat untuk kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau dibilang ini adalah tubuh, tubuh ini mahal. Makanya jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu yang sekolahkan anaknya ke sekolah kesehatan. Wih, mahalnya ya minta ampun. Karena menyangkut kehidupan. Dan kalau bicara tentang tubuh, rambut kita mahal. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan semuanya kalau saya sebut, wah, saya tidak tahu mau berapa harganya. Dan saya hanya kalkulasi saja oksigen. Pak Aceh langsung bilang, Pak Gembala, bukan 25.000 1 liter, 65.000. Kalikan Bapak Ibu lah 65.000 kali 450 liter dan kalikan berapa tahun hidup kita. Kalikan berapa yang harus kita bayar untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, itu sudah kubayar. Sekarang Tuhan mau bilang, hidupmu kasih untukku. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kalau di usia 30 kita bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. 30 atau 40 tahun atau 50 tahun kata Alkitab, 70 atau 80. Kita bisa bersusah payah, air matamu keluar, keringat keluar, capekmu untuk melayani Tuhan, itu luar biasa. Tapi jangan Bapak Ibu tunggu sudah game over. Amin.
Jangan tunggu game over. Coba katakan samping kiri kanan. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selagi masih dikasih napas kehidupan, mari kita persembahkan tubuh. Karena Tuhan tidak minta kekayaan. Kalau kekayaan yang diminta Tuhan, wah Tuhan sudah kaya. Tuhan gak minta kamu dari keturunan mana. Tuhan tidak minta kamu dari golongan mana. Tuhan hanya minta your life for me. Wih, itu pakai bahasa Batak itu. Tuhan minta hidupmu untuknya. Dan kalau hidup kita berikan, makanya sesuai dengan ayat lagi sebagai penghubungnya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidakkah tahukah kamu jemaat Basecamp 97 bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu itu adalah Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kita sudah dibelinya dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini satu himbauan yang sangat penting. Selagi masih kuat dan sehat, ayo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, Pak Gembala, saya belum paham, belum bisa melayani Tuhan, ada tutorial. Kalau belum bisa melayani Tuhan, ada BPJ. Kalau belum bisa melayani Tuhan, ada gembala untuk menuntun. Jangan tunggu seperti ilustrasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi biarlah ada waktu selagi masih napas kehidupan dikasih Tuhan. Layanilah dia. Karena tubuh yang Tuhan berikan ini, kalau tidak ada Tuhan atau hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, sakit saja pun kita mengeluh sama Tuhan. Baru hanya sakit gigi, aku nggak mau lagi gereja. Kenapa Tuhan kasih sakit gigi? Bukan. Tuhan kasih sakit gigi supaya kita tahu menjaga kesehatan. Amin. Supaya Tuhan kasih kita menjaga kesehatan itu penting. Karena kalau kita sehat, kita bisa full melayani Tuhan. Seandainya kalau di sini yang sakit-sakit, Bapak Ibu jemaat pun tidak akan konsen. Seandainya yang di sini mimpin pujian sambil batuk-batuk, mari kita puji Tuhan. Kita sembah dia. Yakin aku, TBC kayaknya dia. Terus batuk-batuk, gak pernah berhenti. Apa kata? Seandainya yang sakit, tapi dia mau luar biasa melayani Tuhan, tunggu sehat. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tubuh ini yang sangat berharga yang kita persembahkan. Perpuluhan itu nanti jadi. Entah di nomor berapa itu. Persembahan khusus nanti itu di berapa. Persembahan wajib nanti lah itu. Karena Bapak Ibu, kalau sudah tubuh ini kita sudah sadari, berapapun kita kasih sama Tuhan, kita tidak hitung-hitungan. Amin. Apalagi kalau Bapak Ibu ngasih persembahan, nanti itu Pak Gembala itu banyak uangnya. No. Saya sudah diatur sama BPJ, sekian yang saya dapat. Kalau semua saya korek, bisa jadi saya imbangi dokter. Tapi tidak. Berapa yang dikasih, puji Allah. Amin. Iya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau tubuh ini menjadi tubuh yang berharga, tubuh ini menjadi tubuh yang untuk dipakai memuliakan Tuhan, kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat, lama kali Pak Gembala ini khotbah. Itu bahaya itu Pak. Sebentar kok. Apalagi kalau sudah di sini yang kesaksian banyak ngomong. Lama kali dia itu ngomong. Kayak dia saja yang punya banyak kesaksian. Nah, itu bahaya. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah kita dilawat Tuhan, dipimpin Tuhan, hidup kita dipimpin Tuhan, siapapun yang bersaksi di depan, siapapun yang menyampaikan firman, siapapun yang memimpin pujian, kita hanya berpusat kepada Tuhan. Karena kita sadar tubuh ini bukan milik kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau tubuh ini bukan milik kita, itu milik Tuhan. Penting jaga kesehatannya Bapak Ibu. Nanti jatuh, biar ada tugas mereka orang kesehatan Pak Gembala. Nah, itu beda cerita lagi tuh. Maksud saya adalah, kalau kita sehat, kita kuat,
kita bisa bekerja dengan baik. Kita sehat, kita kuat, anak istri senang. Kita sehat, kita kuat, kita bisa datang beribadah. Amin. Kalau yang sakit-sakit di sini semua, apa kata jemaat, Pak Gembala? Kayaknya kita perlu doa tengking-tengking. No, bukan tengking masalahnya. Ini karena masalah nggak jaga kesehatan. Sudah dilarang, jangan mabuk, masih mabuk lagi. Disuruh, jangan makan yang berkolesterol, masih dimakan. Yang sudah. Bapak Ibu jemaat tua, saya cek, asam urat saya tinggi. Makanya saya menghindari asam yang mengandung hal-hal untuk naikkan asam urat. Dan saya belajar. Saya baru tahu Tuhan sakit nggak memandang usia, sakit nggak memandang tubuh, sakit nggak memandang golongan. Dia hantam pukul rata semua. Ada di sini yang kebal sakit, biar saya foto, biar saya posting nanti. Saya kasih ke dokter Indonesia, orang paling kuat seluruh dunia. Sedangkan Simpson orang yang kuat, lemah, kena perempuan. Di sini tidak ada, semuanya mentalnya terbatas. Kalau mental terbatas, biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas menuntun kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan hidup manakah yang kita berikan kepada Tuhan? Yang kedua itu adalah, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mengikuti kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Mari kita baca di ayat yang kedua, firman Tuhan tadi. Jangan tutup. Buka lagi aplikasinya. Kalau tidak bisa kelihatan di depan. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di sini dikatakan kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu mau baca Alkitab secara konkordasi, tulis di situ kehendak Allah. Ada lebih dari 65 kali kehendak Allah yang dinyatakan. Jadi artinya kehendak Allah dikategorikan di dalam surat Roma ini, yaitu baik dan berkenan dan sempurna. Artinya Bapak Ibu bisa lihat apa yang baik yang engkau lakukan di dalam pekerjaanmu. Seandainya di dalam pekerjaanmu engkau melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, yes, it's the good. Tapi kalau engkau tahu yang tidak baik, kau pukul teman kerjamu, mampuslah kita. Kalau kita tahu yang baik, kalau melayani Tuhan, melakukanlah dengan segenap hati. Jadi sebenarnya kehendak Allah ini masing-masing sesuai dengan tugas yang dipercayakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Karena kita punya karunia talenta yang berbeda di tempat ini. Kita punya style yang berbeda dengan tempat ini. Saya tidak bisa samakan Bapak Ibu jemaat dengan saya. Saya tidak bisa samakan dengan pemain musik. Saya tidak bisa samakan. Tapi biarlah perbedaan yang kita miliki. Kita mau pakai itu supaya kita pakai untuk menuruti kehendak Tuhan. Dan ayat 2 dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Disinilah ujian kita diuji Tuhan. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Jujur Bapak Ibu, tinggal di dunia ini enak atau menderita. Itu pilihannya, dua-duanya kayaknya ada sama kita ya. Amin. Ada enaknya dan ada menderitanya. Nikmatilah bersama dengan Tuhan dan bersama dengan istrimu. Amin. Karena kalau saya bilang di dunia ini enak, Bapak akan komplain, Pak Gembala ini kayak gak pernah menderita. Apa nanti ku bilang? Jadi makanya ku satu paketkan, enak dan ada penderitaannya. Penderitaan itu dibilang Alkitab itu akan melahirkan ujian iman bagi kita. Kalau kita mau penderitaan itu kita bawa untuk supaya Tuhan memberikan kekuatan melewati penderitaan itu. Dan penderitaan itu ada dua. Ada penderitaan yang datang dari orang dan ada penderitaan yang datang dari diri sendiri. Di sini perlu hikmat untuk melihat
dan untuk bisa menghindari. Kalau tahu penderitaan itu akan membuat kita jatuh, jangan ikut lagi ke sana. Kalau tahu penderitaan itu akan membawa kita bangkit, mari kuat dan tetap teguh melewati penderitaan itu. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang, yang baik nanti dan yang sempurna nanti. Kapan kita dapatkan? Bukan di dunia ini, nanti di dunia yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau mengikuti kehendak Dia, berarti kita mau mengikuti supaya Tuhan yang men-setting hidup kita, supaya Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mulai dari bangun pagi, jangan lupa katakan, terima kasih Tuhan, ajari aku supaya bisa mengikuti kehendak-Mu. Kalau itu yang kita lakukan setiap hari, kita akan mengikuti aturan mainnya Tuhan atas hidup kita. Aturan mainnya Tuhan mungkin sulit secara pikiran kita, tapi ada iman yang akan menemani, menuntun, dan memberikan kekuatan buat kita. Jemaat Roma, jemaat yang rindu Paulus untuk datangi, untuk kunjungi, untuk layani. Tapi alhasil, Paulus hanya bisa menulis dalam suratnya. Dan dia mengingatkan kepada orang-orang Roma, supaya kalian tetap kuat, supaya kalian tetap teguh, supaya kalian yakin akan pemeliharaan Tuhan, supaya kalian jangan takut kepada pemerintahan kalau pemerintahan itu menyiksa kalian. Yang penting kalian hidup benar. Jadi artinya kalau kita tarik sekarang, kalau kita hidup benar di perusahaan ini, ngapain takut? Amin. Gak usah takut sama Pak Ramli, apalagi sama Pak Markus Nomen. Amin. Kalau kita betul-betul ikut kehendak dan aturan, gak mungkin Pak Markus marahi Pak Eri. Pak Eri, kau ini, padahal Pak Eri udah benar. Dia pun ragu-ragu, kapan ini salah? Itu yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau kita benar, ngapain takut? Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, amin. Jangan kehendak Tuhan yang di bawah kita takut. Kehendak Tuhan di atas, apa kau Tuhan? Nanti ditekan tombol atas, inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, kita di bawah. Kalau dia masih kasih kesempatan, ikuti kehendakku, ikuti saja. Walau kadang kita harus menjatuhkan air mata, walau kita harus capek, walau mungkin boring. Apa bahasa boring ini? Bosan. Saya kadang, walaupun bosan Bapak Ibu, itu natural. Tapi jangan membuat kita semakin mundur terus. Goodbye pelayanan, goodbye. No, tetap maju terus. Amin. Karena mengikuti kehendak Tuhan, banyak hal-hal yang baru kita akan temukan, menjadi pengalaman buat kita ceritakan nanti untuk anak dan cucu kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Saya mau ceritakan asal-usul nenek moyang, sulit. Nanti yang saya baik ceritakan setan lah, hantu lah, jimat lah, pelet lah, mantra lah. Gak ada yang mau diceritakan. Tapi coba kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu sangat luar biasa sekali. Amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan kita ceritakan, dan itu akan diingat terus. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan menghapus dosa-dosa kita yang sangat jahat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir. Persembahan hidup manakah yang harus kita berikan kepada Tuhan? Mari kita baca 3, 2, 1. Melayani. Minta maaf, itu diputuskan satu kakinya. N. Jadi jangan, itu bukan buat lucu, itu karena ketikan yang salah. Melayani Dia selagi ada kesempatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang saya garis tanda merah, dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, melayani Tuhan itu bukan satu paksaan. Melayani Tuhan karena memang Tuhan sudah melayani kita. Waktu Dia datang ke dunia, Dia Raja yang agung, Dia kosongkan dirinya untuk datang ke dunia. Dia berinkarnasi untuk sama dengan kita. Sehingga waktu Dia melayani manusia,
Tuhan mengajarkan supaya para pelayan, bukan mereka yang dilayani, tapi saya yang harus melayani. Ini yang sulit bagi hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Seandainya di jemaat Tuhan datang gembala, dilayani sekali. Tapi coba suaminya datang, kau ambil sendiri. Itu salah itu, Bu. Salah, serius. Apalagi kalau pendeta datang, kalau di rumahnya dulu sering teriakin suaminya, woi. Pas datang gembala atau hamba Tuhan, shalom Pak. Suaminya, istrinya terkejut. Malaikat berubah, katanya. Tapi coba nggak ada gembala hamba Tuhan, luar biasa sekali, Bapak Ibu. Artinya bukan karena kehadiran hamba Tuhan atau orang-orang pelayan. Biarlah kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita buat wujud nyata kasih itu kelihatan. Amin. Saya masih belajar, Bapak Ibu. Seandainya saya panggil istri saya karena dia orang NTT, "Woi Nona," yakin aku dia balas, "Apa kau cok Batak?" katanya. Apa yang terjadi? Jemaat bilang, gembala kita nggak beres, manggil istri aja nggak sopan, apalagi manggil jemaat. Itu mungkin hal sederhana, Pak, karena kita menganggap kehadiran kita. Tapi biarlah Bapak Ibu kehadiran Tuhan di dalam dirimu, karena Tuhan kan tidak kelihatan. Kalau saya kan kelihatan sekali, Pak. Dari jauh Bapak tahu, itu Pak Gembala itu. Karena kan saya besar pula. Gak mungkin Bapak bisa bilang, bukan Pak Gembala. Tapi kalau jemaat yang tidak pernah gereja memang gak tahu. Betul. Kalian kenal gembala di situ? Kenal, orangnya kurus katanya. Bapak Ibu bayangkan, saya kayak gini kurus. Itu kan menghina. Kayak mana lagi cirinya? Orangnya kecil. Wah, itu memang saya gak bisa pikirkan, Pak. Ukuran kayak gini kecil itu ukuran di negara mana? Jadi saya bilang ini jemaat kayak gak pernah ibadah. Sudah tahu suami Bu Gembala bukan ukuran kecil. Ukurannya bisa ditengok di baju itu, ukuran size lumayan itu. Dan disinilah kita, kalau kita melayani Tuhan, kita bukan karena lihat figur gembala, karena memang firman yang ditulis itu menjadi satu contoh yang kita lakukan di dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Sehingga waktu kita menghidupkan firman itu, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Bapak Ibu, percayalah, karena orang yang meminta supaya firman yang logos itu mereka alami, Tuhan akan menggenapinya. Dan saya juga melihat itu, Bapak Ibu. Siapa yang berani nginjili bapaknya? Biar dibilang, "Bapak, kau ini sosok ngajari kau," katanya. Siapa yang berani nginjili orang-orang yang punya mantra? Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan keberanian itu. Dan saya, Bu, susah sekali menginjili orang tua, apalagi sudah punya cucu. Mau ngomong apapun, aduh Tuhan, apa mau ku omongin? Tapi waktu itu saya minta hikmat. Tuhan, mulutku ini kadang gak ada rem. Kasih aku hikmat, supaya aku berbicara dengan baik. Dan Tuhan memberikannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Roh Kudus kita yang kita kenal di dalam Yesus akan membantu kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin sulit, adik-adik remaja, mungkin sulit karena kau lebih suka pacarmu. Kalau pacarmu SMS, "Hai beb, hai juga." Coba mamamu manggil, "Hai nak." Gak kau panggil-panggil, kau gak kau jawab. "Hai dek, hai nak, kakak." Baru mamamu kayak singa, baru kau bilang, "Hai kakak." Baru, "Iya mak." Bertobat adik-adik remaja. Amin. Pemuda-pemudi, iya, saya mengasihimu dalam arti sebagai gembala. Jangan, karena orang tua diwujudkan sebagai Tuhan yang tampak. Amin. Orang tuamu jangan kau hargai. Apalagi nanti pasanganmu kau injak-injak dia. Karena orang yang melayani Tuhan itu bukan bicara tentang gereja. Karena melayani Tuhan itu bicara tentang di luar gereja. Nama saya gereja asal dari kata eklesia. Artinya apa? X, banyak X.
Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab Perjanjian Baru. Yesus tidak banyak di gereja atau sinagog. Yesus lebih banyak di luar sinagog. Dia mengajar, hai bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Kalau udah Yesus ngomong, antara dua, mau terima atau tidak. Kalau saya ngomong, Bapak Gembala ini so-soan ini, kata, itu terserah Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, itu pasti. Kapan tanggalnya saya tidak tahu, kapan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau seandainya kita tarik kesimpulan, di zaman gereja itu udah berapa ribu tahun. Berarti ini mau semakin dekat lagi. Amin. Tapi kapan? Saya tidak tahu. Tapi artinya, selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan tunggu sampai di klinik. Pak Aceh, karena dia sudah ketua BPJ. Pak Aceh, saya mau layani Tuhan. Bisa nggak saya suruh? Dokter bilang, makanya aku dengan dukun. Enggak. Tapi Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, dijadwalkan. Jangan tolak, amin. Karena kami membuat jadwal doa Bapak Ibu. Enggak kami tulis asal-asal itu. Mama Seli, enggak. Kita minta doa dulu di rumah, Tuhan gerakkan hati ibu ini mau jadi pengganti. Ya, kalau kita datang seperti wis, langsung yes, I do. Yes, I do, Pak Gem katanya. Waktu kita hubungi, yes, I do. Bukan sembarangan kita tulis, kita lihat siapa yang cantik-cantik pelayan di sini. Kalau yang cantik-cantik di sini suaranya kayak ember pecah, Bapak Ibu pun jengkel. Apa itu? Berpoles jak pandai, bermake up jak pandai, suara entah kemana, musik entah kemana, lomba lari mereka katanya. Nggak mungkin, karena memang Bapak Ibu kita menjadwalkan orang itu sudah didoakan, amin. Jadi kalau Tuhan sudah pakai kami, hargai Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan yang tegur toh, amin. Iya. Karena Tuhan masih pakai perantara. Dulu Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, nabi, para hakim, para raja. Sekarang Tuhan pakai orang-orang yang memang sudah mau ikut dan terlibat dalam pelayanan. Dan sudah ditapiskan atau didoakan. Dan hargailah mereka. Mungkin kau lihat, mereka hanya pekerjaan biasa, helm kuning. Jangan, kau helm kuning, aku helm putih. Oh, enggak. Di gereja beda konteks. Enggak ada di sini helm kuning, helm putih. Nanti sempat Bapak di surga langsung bertindak, selesai. Amin. Saya pun juga, nggak ada saya kenal, saya gembala, saya suka-suka sana. Pak Erik, kalau segini ya gini, gitu. Enggak, saya nggak bisa gitu. Semua kita ini sama, amin. Tapi ada juga perbedaan. Yang tua kita panggil Bapak kan. Gak mungkin saya panggil di sini jemaat Tuhan yang sudah tua. Saya panggil namanya, gak sopan. Saya panggil yang gak bagus. John Darius, wih. Datang Pak John bilang, wih bahaya Pak Gembala Niam. Padahal umur kami jauh, di situ nggak akan mungkin. Pasti saya panggil Pak John. Itu dia yang terakhir, kesimpulannya. Mari kita baca 3:21. Jangan sia-siakan hidup. Karena hidup hari ini, kalau besok, amin. Ya, kita tak tahu apa besok yang terjadi. Kedua, mengikuti kehendaknya pasti menuju kekekalan, walau sulit untuk dimengerti. Melawan kehendaknya pasti menuju kesengsaraan dan kebinasaan. Yang ketiga, melayani Tuhan itu sebuah anugerah. Jangan sia-siakan anugerah itu. Karena banyak orang di zaman perjanjian lama dan pra perjanjian baru ingin menjadi orang pilihan. Zaman sekarang, jangan tolak pilihan itu. Amin jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami persembahan yang benar, persembahan yang hidup. Bukan bicara menjadi tolak ukur dari perpuluhan, persembahan khusus, ataupun persembahan wajib. Ialah yang paling benar adalah persembahkan tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Walaupun tubuh kami terbatas, walaupun tubuh kami mungkin sering mengalami sakit penyakit, Bapa, kuatkan kami
teguhkan kami, mampukan kami, supaya waktu kami mau ngambil komitmen melayani Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas akan menolong dan menyertai kami, sehingga kami bisa melewati kondisi fisik yang terbatas ini dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, melayani Tuhan dan memberikan diri untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah yang sudah disampaikan, biarlah dengan Roh Kudus yang akan membuat lagi jemaat-Mu mengerti dan mengambil ke poin ataupun berkat masing-masing, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan, penolong kami yang setia, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu yang menyampaikan pengumuman.